Daripada kegiatan itu, yaitu kita akan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Dr. Ustadz Dr. Haji Darwis Aludin SMSI. Mungkin waktu bisa izin nanti apa selanjutnya akan diteruskan sambutan dari Ketua dan Pribadi Imam, yaitu Ustadz Haikal Kapitan MHI. Saya kira cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu safari gerakan Maghrib Mengaji Prima DMI Malut bekerjasama dengan Korem 152 Papua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya merupakan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara, atau yang lebih dikenal dengan Prima DMI Malut. Hari ini alhamdulillah berkesempatan bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak sekalian, yaitu para komandan satuan yang mewakili, kemudian perwira Bintara Antama, dan juga yang kami hormati Bapak Letu Infantri Mujiono, dan tentunya terkhusus bagi guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Harwis Alimuddin MC MHI. Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kegiatan yang sudah berjalan selama 4 tahun berturut-turut. Sejak saya ditugaskan atau saya diberikan amanat menjadi Ketua Pemuda Remaja Masjid Maluku Utara, saya melihat ke depan bahwa ini merupakan hutan rimba yang harus dirubah secara total. Karena 10 tahun belakangan ini yang kita lihat sendiri, pemuda remaja masjid itu bersentuhan dengan politik. Oleh karena itu, dengan hadirnya diberikan jabatan atau kewenangan saya sebagai Ketua Remaja Masjid Maluku Utara, saya ingin merubah hal tersebut. Pemuda bukan bersentuhan dengan politik, bukan berarti politik itu kotor, bukan bapak-bapak sekalian. Tetapi kita kembalikan marwah sebagai Ketua Pemuda Remaja Masjid, kita kembalikan anak-anak muda itu, semua anak-anak muda di Maluku Utara, agar hatinya terpaut dengan masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Atas hal ini para ulama memberikan tamsilan bahwa apabila engkau melihat ada seorang pemuda yang bolak-balik dari rumah menuju masjid, maka percayalah bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua yang ada di sini bisa menjadi pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya agenda untuk kita bersafari, yang kami melaksanakan safari di masjid ini bapak-bapak sekalian, itu merupakan agenda pertemuan saya dengan salah satu bapak yang pengurus di Badan Takmir masjid ini. Saya bikin status ya di Facebook bahwa saya berkeinginan agar seluruh masjid-masjid yang ada di Maluku Utara ini bisa dimasuki oleh Remas Malut untuk berdakwah, terekspos seluruh para pembalik-pembalik pentolan dari remaja Masjid Maluku Utara. Maka Bapak ya, beliau merupakan pengurus Badan Takmir di sini, langsung respon bahwa berkeinginan
masjid di Korem ini dimasuki oleh Remas Malun. Langsung saya juga diundang ke sini untuk bisa bertemu dengan Bapak Leto Infantri dan memberitahukan seluruh kegiatan-kegiatan remaja Masjid Maluku Utara. Kalau di bulan Ramadan kemarin kami melakukan safari selama 21 masjid yang disiarkan langsung oleh RRI Ternate, dan hari ini juga Bapak-Bapak sekalian, safari ini insya Allah akan disiarkan oleh RRI Pro 1 Ternate. Dan saya berharap bahwa kegiatan seperti ini tidak bersentuhan hanya di masjid-masjid di kalangan umum saja, tetapi mari kita sama-sama, bapak-bapak tentara, kepolisian dan lain sebagainya, kita libatkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang ada di sini sudah melibatkan diri dengan kegiatan keagamaan, kemudian mengaktifkan kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah ini tanda-tanda negeri tersebut akan makmur. Karena dipegang oleh para pemuda yang dalam hal ini TNI yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan hal ini saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih, dan mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini tidak hanya cukup sampai di sini, tapi insya Allah silaturahmi ini akan berlanjut di kemudian hari. Dan kegiatan safari gerakan maghrib mengaji ini tidak hanya sampai di sini, tetapi insya Allah akan berlanjut ke kemudian hari. Bapak-bapak sekalian, jangan malu kalau sudah besar seperti ini, malu untuk mengaji. Tetapi ada orang yang 20, 50, 60 tahun tetapi masih semangat untuk mau mengaji dan hafal Quran. Selama Ramadan kemarin saya bawa Aida, itu hafiz Al-Quran, umur 10 tahun sudah mungkin dengan hafalan Al-Quran yang luar biasa, hafal seluruh Al-Quran, tempat halamannya, kemudian ayatnya, posisinya, semuanya dihafal. Sehingga 21 masjid yang kami garap semua memberikan kesan yang positif di masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kami berharap bapak-bapak tentara sekalian semangat juga untuk mau belajar dan mungkin akan menjadi pengajar Al-Quran ke depan. Bukankah seseorang yang terbaik itu di antara kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? Dan kita juga di sini kita harus berprinsip seperti itu, yaitu menjadi orang yang insya Allah ahli dalam ilmu Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa memang kalau menghadapi para pejuang-pejuang ya, tentara, semangatnya luar biasa. Jawab salamnya. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para sahabat-sahabatku, saudaraku, para pejuang-pejuang, tentara-tentara negara, dan juga semoga menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, satu kesyukuran bagi kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat yang berberkah ini, yang pasti kita ini dari berbagai kalangan suku mungkin dipertemukan di tempat ini, itu satu kesyukuran luar biasa. Dan tadi sempat saya di waktu dijemput, saya menyampaikan ke yang menjemput itu, kalau dulu waktu kami kecil, saya masih kecil, itu kalau menangis, orang tua saya itu memperlihatkan tentara, itu sama ada tentara, saya langsung berhenti. Itu artinya tentara itu punya wibawa.
sampai di depan anak-anak sekalipun mereka takut sekali dengan tentara. Ya. Dan tentara itu saya bilang itu sebetulnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu adalah seorang tentara. Nabi dalam sejarahnya itu 9 kali terjun langsung ke peperangan. Bahkan lebih dari 20 kali menjadi pemimpin strategi perang. Tapi yang terjun langsung 9 kali. Artinya profesi tentara itu adalah sunnah. Jadi bukan hanya menjadi ustaz mubalik yang sunnah, tapi posisi tentara juga itu sunnah. Tetapi tentu kita sangat berbangga ketika tentara-tentara Indonesia itu bukan hanya mampu secara fisik ya, tetapi juga memiliki kualitas dari sisi agama yang diyakini. Menjadi tentara dan tetapi bagus baca Quran itu luar biasa. Menjadi tentara kemudian apalagi kalau ada yang hafiz luar biasa. Menjadi tentara tapi sholatnya juga tepat waktu dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menjadi tentara kemudian juga memberikan contoh yang baik bersama. Tentu kita berharap seperti itu. Makanya program dari DPI ini kami sendiri pribadi sangat mendukung. Ya, saya dipercayakan, diamanahkan menjadi sekretaris MUI Maluku Utara. Kami secara pribadi dan juga secara kelembagaan itu sangat mendukung program ini. Tetapi kami juga berharap semoga kedepannya juga ada program-program diselipkan untuk belajar membaca Quran, ya. Mentahsin Quran, ya. Karena kami yakin bahwa meskipun mungkin kita semua sudah mengaji, tetapi yang namanya belajar itu harus selalu diperbaiki terus, ya. Bahkan kami sempat mendapatkan masih ada bacaan-bacaan imam, ya, yang tanda kutip masih perlu sedikit ditahsin bacaan-bacaan. Paling tidak surat Al-Fatihah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berharap semoga kedepannya ada program seperti itu dan kalau bisa ada kurikulumnya supaya kajiannya itu tidak berulang. Misalnya kita belajar fikih, tadi juga ngobrol dengan beliau. Kita belajar fikihnya itu ada rujukan bukunya, sehingga tidak berulang pembahasannya. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita belum ke sana. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu masih seputar motivasi, belum masuk ke dalam ranah fikih. Tetapi kalau ada waktu di akhir nanti kami memberikan kesempatan, ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang apapun masalah hukum atau mendiskusikan, kami berikan waktu untuk kami diskusikan bersama, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Fakhrul Razi dalam kitabnya Mafatihud Ghaib. Kunci-kunci hal-hal gaib atau kunci-kunci rahasia-rahasia alam gaib. Beliau menyebutkan, Syekh Fakhrul Razi menyebutkan ada hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya temanya yang tersebar itu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi mohon saya diingatkan kalau sudah habis waktunya. Yang pertama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya di antara perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan berarti ada perbuatan baik yang tidak ada pahalanya.
Tetapi ada yang lebih dahsyat dari pahala, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sejatinya yang kita cari di dunia ini. Profesi kita apapun itu yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan? Supaya kita mau semaksimal mungkin berbuat baik. Dimanapun, kapanpun ada kesempatan berbuat baik. Kenapa? Karena bisa saja di sana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan senyum kita kepada saudara itu bisa saja di sana ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Janganlah kalian menganggap remeh perbuatan baik walau antalqa akhaka bi wajhin talib. Meskipun itu hanya sekedar senyum kepada saudara. Kenapa? Karena bisa saja senyumkan kita kepada saudara itu di sana ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Meskipun itu sekedar senyum, apalagi kalau perbuatan baik. Oleh karena itu kami menghimbau, apalagi profesi sebagai tentara, tentu banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berbuat baik. Dimanapun kita mendapatkan kesempatan, gunakan itu sebaik-baiknya. Karena sejatinya setiap kali kita berbuat baik, itu kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Ketika kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya. Orang di luar sana ada yang menyebut istilah ini dengan seleksi alam. Setiap kali kita berbuat, itu alam yang ada di sekitar kita ini yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyaksikan perbuatan-perbuatan kita, dan mereka bisa saja menyeleksi perbuatan kita, dan mereka akan datang membalas perbuatan kita. Karena yang ada di sekitar ini, kita ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyebutnya dengan istilah karma. Tapi apapun namanya dalam agama, ada namanya kama tadinu tudan. Bagaimana kalian berbuat, maka begitulah kalian akan mendapatkan hasil. Kalau jagung yang kita tanam, maka jagung kita juga yang akan kita petik. Kalau padi yang kita tanam, padi juga yang kita buat. Artinya sesuai dengan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan. Kayak kalau orang tua dulu mengatakan, ada pepatah ya, mungkin pernah mendengar, yang mengatakan suatu saat engkau akan ketemu dengan dirimu sendiri di masa depan. Artinya kalau hari ini kita menolong orang lain, bisa saja suatu saat kita akan ketemu dengan orang yang perbuatannya persis seperti kita di masa lalu, yaitu menolong orang lain. Dan bisa saja orang yang ditolong itu adalah kita atau keluarga kita. Begitu juga sebaliknya, kalau hari ini kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, merusak anak gadis orang lain, bisa saja suatu saat kita akan ketemu dengan orang yang persis kelakuannya seperti kita di masa lalu. Dan bisa saja objeknya adalah diri kita atau kerabat kita. Orang di sana ada yang menyebut karma, ada yang menyebut seleksi alam. Tapi dalam agama namanya kama tadinu tudan. Bagaimana kita berbuat, begitulah akan diberikan balasan. Dan balasan itu bisa saja di dunia sudah didapatkan. Oleh karena itu saya sekali lagi berwasiat kepada diri saya dan juga kepada hadirin bapak-bapak sekalian untuk ambil kesempatan, dimanapun ada kesempatan, berbuat baiklah sesuai dengan profesi yang kita miliki masing-masing. Tidak ada begitu. Bahkan kalau kita berbuat baik, itu kita bisa berdoa dengan menggunakan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Ya, kalau dalam bahasa agamanya bertawassul. Bertawassul dengan perbuatan baik itu disepakati oleh ulama bahwa itu boleh ketika kita dalam kesulitan. Kan ada orang yang bertawassul dengan para wali, itu diperselisihkan dalam bolehan. Ada yang bertawassul dengan orang-orang yang punya karamah, ya.
itu diperselisihkan ulama boleh atau tidak. Tapi bertawassul, menjadikan perantara, tawassul perantara dengan perbuatan baik yang pernah kita lakukan, itu disepakati oleh semua ulama bahwa itu boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, di mana beliau menceritakan bahwa dulu Rasulullah SAW pernah bercerita di depan para sahabat bahwa dulu itu ada tiga pemuda yang melakukan perjalanan. Mungkin pernah mendengar hadisnya, tapi tidak apa-apa saya ulang kembali untuk merefresh kembali. Ya, ada tiga pemuda seperti ini kita ceritakan kisahnya. Tapi ini dari hadis sahih ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ada tiga pemuda yang melakukan perjalanan. Ketika mereka di perjalanan, mereka tiba-tiba ditimpa hujan lebat. Mereka kemudian masuk berteduh di sebuah gua menghindari hujan tadi. Tetapi di dalam gua itu tiba-tiba mereka tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menutup pintu gua. Mereka tidak bisa keluar. Dan salah seorang pun di antara mereka berkata, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Orang yang pertama berdoa, dalam hadis itu diceritakan. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, dulu saya adalah seorang gembala, dan setiap kali saya pulang dari gembalaanku, saya tidak pernah luput membawakan air susu buat kedua orang tua. Tetapi pada suatu hari saya telah pulang lantaran karena saya masuk ke hutan mencari kayu bakar. Ketika saya pulang, saya telah mendapati orang tua saya sudah tertidur lelap, dan saya tidak mau memberikan air susu itu kepada anak istri saya sebelum memberikan kepada kedua orang tua saya. Dan saya pun berdiri di dekat orang tua saya sampai terbit fajar dan memberikan air susu itu. Ya Allah, kalau ini adalah perbuatan baik karena mengharapkan ridho-Mu, maka saya memohon bertawassul dengan perbuatan baik itu. Geserlah batu ini supaya kamu bisa melihat langit. Batu pun tergeser dan mereka bisa melihat langit. Pemuda yang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya pernah suka, ya, kalau bahasa anak mudanya sekarang jatuh cinta, ya, kepada sepupu saya, sepupu perempuan saya, dan saya memintanya untuk menyerahkan dirinya padaku. Tetapi sepupu saya mengatakan, engkau harus memberikan uang 100 dinar ya, kalau kamu menginginkan saya. Dengan susah payah pun saya, kata pemuda ini, ya Allah, berusaha mencari uang 100 dinar itu. Setelah mendapatkan uang 100 dinar, saya serahkan padanya dan meminta dia menyerahkan dirinya padaku. Dan ketika saya sudah berada di atas selangkangannya, dia mengatakan, ittaqillah, jangan engkau sematkan cincin di jari yang tidak halal bagimu. Itu bahasa kiasan dalam hadis. Maksudnya jangan menyentuh saya, karena saya tidak halal. Dan saya pun tersentak, ya Allah, pada saat itu mengingat, dan saya tidak jadi melakukan perbuatan haram itu. Saya meninggalkan. Ya Allah, kalau itu adalah perbuatan baik karena mengharapkan ridho-Mu, maka saya mohon dengan perbuatan baik itu, geserlah batu ini supaya kami bisa melihat matahari. Batu pun tergeser dan mereka bisa melihat matahari. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya pernah memiliki guru, seorang guru yang saya gaji dengan beras 100 ritel, ukuran Irak, bukan liter, ritel, 100 ritel padi. Dan ketika selesai mengerjakan pekerjaannya, saya serahkan upah itu, tetapi dia menolaknya. Saya pun mengambil kembali upah itu dan saya tanam, karena padi kan, saya tanam, ya Allah, dan dari padi itu tumbuh, kemudian saya panen, dan dari hasil padi itu saya bisa membeli beberapa ekor sapi dan bahkan menyewa pengembala sapi. Setelah saya bertemu kembali dengan guru saya itu, saya serahkan semuanya. Ya Allah, kalau ini adalah perbuatan baik karena mengharapkan ridho-Mu, maka saya mohon dengan perbuatan baik itu, geserlah batu ini supaya kami bisa keluar dari tempat ini. Batu pun tergeser, kata Nabi SAW, dan mereka bertiga bisa keluar dari tempat itu. Masya Allah. Artinya apa? Perbuatan baik yang pernah kita lakukan itu di masa lalu,
ketika kita dalam kesulitan, kita bisa berdoa melalui perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya dan juga kepada bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ambil kesempatan berbuat baik dimanapun dan apapun profesi kita. Ya. Apalagi sebagai tentara, ya, tentu banyak terjun di masyarakat. Ya, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, bantulah masyarakat. Bisa saja yang kecil-kecil seperti itu di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya di antara perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Bukan berarti ada perbuatan buruk yang tidak mendapatkan azab. Semua mendapatkan azab ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang lebih dahsyat daripada azab itu, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala murka, dari Allah tidak akan ada yang bisa menolong kita, Pak. Syafaat pun tidak bisa kita dapatkan kalau Allah Subhanahu wa taala murka. Dan tadi kalau kesalahan yang belum ada murka Allah, bisa saja Allah mengampuni kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala murka, tidak akan ada yang bisa. Hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan itu? Supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sekali-kali mencoba yang namanya perbuatan buruk. Karena bisa saja yang dianggap sepele, sekedar coba-coba itu di sana ada murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap remeh. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ini. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita biasakan diri kita, ya, untuk menahan diri, melawan, berjuang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Meskipun itu dianggap sepele atau hal-hal yang menjurus ke sana, yang membawa kita ke sana, stop. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kira-kira bisa menggiring kita, hentikan. Kenapa? Karena bisa saja di sana ada murka Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita, kemudian kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sementara ini kan bisa sebagai toladan di masyarakat, ya. Contoh di masyarakat. Kalau yang bagian menjaga, sementara itu kan kalau dalam agama, dalam Al-Quran kan bahasanya sebetulnya itu orang yang menjaga orang di sekitar dari sisi bahasa, ya. Bahasa Al-Quran kan menyebut junun, ya. Junun dalam Al-Quran kata tentara itu disebutkan sebanyak 21 kali dalam Al-Quran. Kata junun bentuk jamannya itu artinya semuanya adalah kalau disimpulkan itu yang menjaga yang lain, yang bisa menjaga yang lain, ya. Itu dari sisi bahasa. 14 ayat, 14 kata di dalam Al-Quran itu menyebutkan ayat-ayat yang turun di Mekah, dan 7 ayat selebihnya, dan 21 semuanya itu diturunkan di Madinah. Artinya tentara itu memang sudah ada disebutkan dalam Al-Quran, dan maknanya keseluruhan adalah secara keseluruhan itu berarti yang bisa menjaga yang lain. Oleh karena itu kita sebagai figur di masyarakat yang bisa memberikan contoh, bisa menjaga masyarakat, tentunya kita mulai dari diri kita berusaha mencontohkan bahwa kita adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Bukan kita justru memperlihatkan bahwa kita melakukan kemaksiatan, ya. Berupaya dari diri sendiri kemudian contohkan ke orang lain. Karena dakwah yang paling berhasil itu sebetulnya bukan dakwah seperti ini dengan lisan, dakwah bil hal, dakwah dengan mencontohkan kepada yang lain. Kenapa Rasulullah SAW berhasil berdakwah? Itu karena dia menjadi qudwah, menjadi contoh, bisa menunjukkan akhlak yang baik. Kalau di mimbar-mimbar, di lisan mungkin semua orang bisa belajar lewat YouTube, ya. Tapi mencontohkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dan itu tugas dakwah itu bukan hanya tugasnya orang yang belajar, tapi tugas kita semua, ya. Dan yang paling jitu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan mencontohkan. Karena orang di sekitar kita itu sebetulnya semua adalah cerminan dari diri kita. Bagaimana kita, begitu juga orang yang ada di sekitar kita. Orang Barat juga mengenal istilah teori the mirror, ya. Bagaimana kita, begitulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita, begitulah kemungkinan besar akhlak istri kita. Bagaimana kita, begitulah kemungkinan besar akhlak anak kita. Bahkan yang lebih besar, begitulah kemungkinan pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita memilih pemimpin dengan jalan-jalan yang tidak benar,
kita akan mendapatkan jalan pemimpin yang tidak benar. Kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, ya, dengan berbuat maksiat bisa saja kita juga mendapatkan pemimpin yang zalim. Makanya di dalam surah Al-An'am kan dikatakan bahwa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin yang zalim itu, ya, orang-orang yang zalim itu dipimpin oleh orang-orang yang zalim juga. Artinya apa? Yang dipimpin dan yang memimpin itu sama sebetulnya. Kenapa? Karena pemimpin itu lahir daripada yang dipimpin. Untuk itulah kenapa Khalifah Marwan, ya, pernah diprotes oleh rakyatnya. Kalau bahasa sekarang di demo, nah, dia mengatakan, rakyatnya mengatakan, kami menginginkan kau wahai Khalifah Marwan supaya menjadi seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq memimpin kaumnya. Khalifah Marwan menjawab, jawaban ini adalah jawaban buat mereka tetapi juga teguran buat mereka saat ini. Kalau kalian menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, maka sudahkah kalian juga menjadi seperti rakyat daripada Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab? Artinya itu jawaban buat mereka, tetapi sekaligus juga teguran buat kita saat ini. Kalau kita menginginkan pemimpin yang ideal, yang bersih, ya tentu juga kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan walinya di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu yang mana yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali. Hikmahnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan itu? Supaya kita mau menghargai siapapun. Menghargai jangan karena persoalan ada yang secara fisik mungkin tidak layak, tidak apa ya, tidak seperti pada orang pada umumnya, ya kurang normal, ya. Tapi bisa saja mereka itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali untuk menguji diri kita, mampukah kita untuk tidak menghina mereka. Jangan karena persoalan kita berbeda dengan mereka kemudian kita menghina, ya. Apalagi kalau persoalan berbeda pendapat saja kemudian kita berani menghina. Ya, kita miris melihat generasi kita belakangan ini, itu banyak yang begitu mudah menghina di media sosial, mana itu gampang sekali mengucapkan ucapan kebencian. Bahkan ulama pun dihina karena persoalan tidak setuju dengan pendapatnya, mereka sudah berani menghina. Padahal kalau kita melihat di bahasa Al-Quran itu akhlak yang paling tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah akhlak menjaga lisan, tidak menghina orang lain, ya. Itu paling banyak ayatnya. Dalam Al-Quran misalnya ketika berinteraksi kepada siapapun dikatakan wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia perkataan-perkataan yang baik. Ketika berinteraksi kepada orang tua dikatakan fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan dikatakan kepada orang tua kata cuy, ya, katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Ketika berinteraksi dengan suku yang lain di dalam Al-Quran dikatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna kayuhum. Janganlah satu kaum, satu suku menghina suku yang lain, karena bisa jadi suku yang dicela itu lebih baik daripada suku yang mencela. Bahkan jangankan kepada orang tua, kepada suku yang lain, kepada peminta minta sekalipun di dalam Al-Quran dikatakan wa amma sa'ila fala tanhar, dan peminta minta sekalipun jangan membentak mereka. Kalaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, minimal kita tidak menyakiti mereka dengan lisan kita. Dan ternyata menjaga lisan itu manfaatnya bukan hanya kepada orang yang benar membenarkan, tetapi juga kepada kita yang berbicara. Itu bisa memberikan dampak positif dari sisi kesehatan dan juga dari sisi psikologis. Ya, bahkan di Jepang itu pernah diadakan penelitian. Air diambil di dua wadah yang berbeda. Ya. Satu air itu selalu diucapkan kata-kata positif. Engkau baik, engkau indah dan sebagainya. Air yang satu selalu diucapkan kata-kata buruk. Dan setelah itu kemudian kedua wadah ini, air ini dipoto dengan menggunakan mikroskop kelas tinggi, hasilnya cukup mencengangkan. Air yang selalu diucapkan kata-kata baik itu
itu menghasilkan gambar bola kristal berbentuk heksagonal yang indah. Sementara air yang selalu mengucapkan kata-kata buruk itu menghasilkan gambar bercak-bercak hitam yang mengerikan. Artinya apa? Kata-kata itu berpengaruh terhadap air. Untuk itulah kenapa dalam agama kita air yang paling istimewa itu adalah air apa, Pak? Air Zam-Zam. Ya. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan air sumber Zam-Zam itu posisinya hanya sekitar 20 meter dari Hajar Aswad. Ya. Itu bisa dibayangkan setiap hari di situ ada orang yang tahu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir, bahkan belum lagi malaikat yang ada di sekitarnya. Ya. Bahkan di dalam agama ada namanya ruqyah syariah. Ya. Ketika ada orang yang sakit, membacakan ayat-ayat tertentu, kemudian dititipkan kepada air bisa menjadi obat. Ya. Bahkan di sebagian daerah itu hanya bahasa-bahasa daerah saja ya, diucapkan bahasa-bahasa lokal, tetapi bisa menjadi obat untuk orang yang sakit. Kenapa? Karena ternyata secara ilmiah air itu, kata-kata itu bisa berpengaruh kepada air. Dan tubuh kita itu 70% adalah dari unsur air. Sehingga orang yang selalu mengucapkan kata-kata baik, insya Allah akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya dan juga kesehatan psikologisnya. Yang terakhir yang dirasakan oleh Allah SWT, karena sudah mau habis waktu juga, sudah mau bisa ya, sudah lama juga ini kayaknya. Yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ajal kita di antara umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok dan di bumi mana dia akan mati. Mungkin ada yang pernah mendengar bertanya, kenapa katanya ada orang yang tahu tanda-tanda kematian? Ada orang dari Sulawesi. Ada dari Sulawesi. Nah, itu kalau di Sulawesi itu, saya butuh dari Sulawesi Selatan ya. Itu ada keyakinan di masyarakat kalau hidup sudah tidak kelihatan, itu sebagai tanda-tanda kematian sudah dekat. Kalau ini sudah tidak bunyi, kulit, ya kan kalau bunyi itu sudah dekat. Kalau langit-langit di atas, ya. Kalau Rabu Bismillah itu nama geleng-geleng, ya, sudah tidak geli. Kalau digerakkan kaki tidak, itu sudah dekat. Wah, kayaknya banyak yang tutup mulut ini, kasih gerak-gerak di dalamnya. Ya, katanya sudah dekat itu kalau sudah tidak geli. Kalau sudah sakit itu langsung di bagian belakang itu sudah, kalau Rabu Islam rahim batin, ya, artinya sudah sepekan ke depan. Bagaimana dengan itu? Padahal itu sudah dijelaskan di dalam ayat tadi, tidak seorang pun yang tahu dan Allah rahasiakan. Kata para ulama yang meyakini tadi itu sebagai pengalaman-pengalaman, mereka mengatakan itu hanya sebagai tanda-tanda yang tidak bisa dipastikan. Sama dengan hujan yang ada tanda-tandanya awan, sama dengan orang yang tidur ada tanda-tandanya ngantuk, yang buang air ada tanda-tandanya mual, tapi tidak bisa dipastikan apakah kejadian itu betul-betul akan terjadi. Mendung bukan berarti pasti hujan, tapi hanya tanda-tanda saja. Ya, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan itu dan tidak seorang pun yang tahu. Ya. Oleh karena itu hikmahnya adalah supaya kita mempersiapkan diri di setiap jengkal dari kehidupan kita. Ya. Karena detik-detik yang paling menentukan dari kita nanti di kehidupan berikutnya adalah detik-detik terakhir dari perjalanan kita di dunia ini. Ya. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita siapkan diri kita di setiap jengkal dari kehidupan kita untuk berbuat baik. Semoga kita semua ini diambil nyawanya oleh Allah SWT. Tadi disampaikan oleh Pak Letnan 1 ya, itu bahwa nanti ada jiwa-jiwa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu tentunya orang-orang yang mendapatkan tadi husnul khatimah, berbuat baik kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan terakhir yang dilakukan adalah berbuat baik, beramal saleh. Semoga kita semua termasuk di dalamnya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan sebelum azan, silakan masalah apapun, masalah hukum, insyaallah kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassalam. Allahumma bi'il aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.